Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya Soendi di channel PT Belantika Indo Global. Pada kesempatan kali ini teman-teman, ini akan ada hal yang sangat menarik yang akan kita bahas. Karena banyak banget para pertanyaan yang muncul di TikTok, di Instagram, bahkan ada juga yang beberapa untuk WhatsApp saya. Mereka pada nanyakan, Bang, saya baru mau belajar ekspor. Apa nih yang harus saya lakukan pertama kali ketika saya mau belajar ekspor? Pertanyaan ini sangat banyak banget yang menanyakan. Namun saya senang banget ya, karena ini membuktikan bahwa banyak orang yang sebenarnya mau banget untuk belajar ekspor, namun bingung nih untuk memulainya dari mana. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas tuntas untuk di awal apa aja nih yang harus kalian siapkan. Kalau menurut saya, ketika teman-teman mau terjun ke dunia ekspor, satu hal yang sangat penting lah pertama kali yang harus kalian lakukan adalah belajar ya. Nah, belajar ini menurut saya teman-teman harus mempunyai mentor. Karena kalau tidak memiliki mentor atau tidak ada yang mengarahkan, tidak ada tempat bertanya, wah ini sangat sulit sekali. Karena menurut saya ekspor ini tidak sederhana menurut saya. Namun ketika teman-teman mempelajari dan menguasai ilmunya, insya Allah ekspor ini tidak terlalu sulit. Ketika teman-teman sudah mempunyai mentor dan sudah ada nih orang yang sekiranya teman-teman percaya untuk mengarahkan teman-teman, mengajari teman-teman. Nah, jadi yang selanjutnya yang teman-teman harus lakukan adalah membaca potensi yang ada di daerah teman-teman. Potensi yang saya bicarakan pada kesempatan kali ini adalah potensial komoditi-komoditi yang ada di daerah teman-teman. Contohnya misalkan Jambi. Jambi ini adalah terkenal dengan komoditi pinang yang sangat luar biasa. Nah, kemudian contohnya lagi mungkin daerah Lampung misalkan, terkenal dengan kopinya juga. Nah, jadi teman-teman yang selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah membaca peluang dan potensial di daerah teman-teman ini, sekiranya komoditi apa yang cocok untuk teman-teman fokuskan untuk belajar di dunia ekspor ini. Kenapa saya sampaikan untuk mencari komoditi yang ada di daerah teman masing-masing? Karena untuk ekspor sendiri teman-teman itu banyak standar-standarnya. Setiap produk, setiap komoditi itu mempunyai standar ekspornya. Contohnya misalkan pinang. Pinang standarnya adalah kualitasnya kan beda-beda tuh. Ada yang terpisah, ada yang 66.5, 77.5, 88.5, 90.95, bahkan ada yang 95 plus. Kemudian kadar airnya di angka 3%. Nah, jadi benar-benar teman-teman, setiap komoditi itu mempunyai standar ekspornya sendiri. Makanya teman-teman wajib menguasain komoditi atau produk yang benar-benar teman-teman mau fokuskan. Nah, untuk mempelajari produk itu, otomatis teman-teman harus menjumpai atau mendatangin supplier-supplier yang sekiranya sudah benar-benar memenuhi standar itu gitu. Sehingga teman-teman belajarnya enak, langsung datang, langsung memegang barangnya. Nah, jadi ketika teman-teman memfokuskan misalkan komoditinya atau produknya itu di luar daerah teman-teman, gimana caranya teman-teman mau belajar secara maksimal? Teman-teman hanya bisa melalui video atau cuman taunya foto aja, kemudian belajarnya hanya sekedar dengar-dengar aja. Wah, nggak bisa. Jadi menurut saya adalah teman-teman yang di awal banget ya, itu fokuskan ke komoditi atau produk yang ada di daerah teman-teman. Sehingga teman-teman mempelajarinya enak banget, datang ke suppliernya, cari barangnya, kemudian pelajari secara langsung, sentuh barangnya. Oh, ternyata ini loh yang dikatakan spek begini. Oh, ternyata begini loh bentuknya. Jadi teman-teman langsung bisa memegangnya. Nah, sehingga teman-teman lebih enak lagi untuk menguasai produk itu. Nah, jadi tidak hanya sebagai gambarannya gini nih produknya, oh sepertinya seperti ini, oh nggak bisa. Menurut saya adalah teman-teman wajib di awal ini untuk mempelajari produk yang sekiranya terjangkau dari tempat tinggal teman-teman. Walaupun sebenarnya ketika kita sudah bergerak di ekspor, komoditi yang ada di daerah lain pun bisa sebenarnya kita ekspor. Namun kan untuk di awal tahap belajar, makanya saya sampaikan carilah yang terdekat dulu karena itu lebih efisien. Karena nanti teman-teman akan pergi ke lapangan, itu membutuhkan operasional. Kalau misalkan jauh itu operasional kan besar. Nah, tapi ketika produk itu ada di daerah teman-teman dan dekat, nah jadi operasionalnya bisa minim lah gitu. Sehingga teman-teman modalnya nggak besar. Nah, untuk transaksi
baru, misalkan teman-teman untuk tanpa modal bisa untuk transaksi ya. Tapi kalau untuk operasional kan nggak bisa. Teman-teman harus mengeluarkan uang untuk bensin, kemudian makan di jalan. Nah itu kan membutuhkan operasional. Kecuali misalkan transaksinya, nah itu bisa tanpa modal. Jadi begitu teman-teman, sekilas untuk tahap awal memulai untuk teman-teman yang mau bergerak di dunia ekspor. Nah, apa tadi yang saya sebutkan yang pertama? Nah, yang pertama tadi adalah mencari mentor, guru yang sekiranya teman-teman percaya, dia ini bisa nih, sepertinya bimbing saya, sepertinya dia ini enak nih kalau misalkan saya belajar sama beliau, kayaknya nyambung gitu. Nah, cari mentor. Kemudian yang kedua, tentukan atau cari potensial produk atau potensial komoditi yang ada di daerah teman-teman. Jangan cari yang jauh-jauh dulu, yang dekat-dekat dulu. Nah, kemudian yang ketiga, nah tahap ke selanjutnya lagi. Nah, pada kesempatan yang ini kita batasi sampai situ dulu untuk materinya. Nah, karena belajar ekspor harus berproses. Nah, tidak bisa langsung dimasukkan semuanya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih berjuang, terus semangat. Jangan bosan untuk bergerak, jangan bosan untuk menawarkan, jangan bosan untuk belajar. Nah, insya Allah ketika perjuangan kita secara maksimal, mudah-mudahan ada hasilnya. Tidak ada yang instan teman-teman. Ya, tidak ada kesuksesan yang didapatkan dalam waktu sekejap. Tidak ada. Nah, jadi nikmati prosesnya, jangan banyak protes. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya Soendi dari PT Belantika Indo Global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.